Shalom, jemaat eklesia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya, Pendeta Julius Agustinus, akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Keluarga yang Menyambut Utusan Injil. Bacaan kita dari Matius pasalnya yang ke-10 ayat 40 sampai 42. Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya, ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan, menaruhnya dalam hati yang baik, dan melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ayat yang baru saja kita baca adalah perkataan dari Tuhan Yesus yang adalah juru selamat dunia. Juru selamat yang menebus, bahkan menghapus dosa dunia. Kepada murid-murid yang diutus olehnya, oleh Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini saja kita bisa langsung mengerti bahwa utusan Injil itu bukanlah orang-orang yang biasa. Mengapa demikian? Karena barang siapa menyambut utusan Injil, sesungguhnya mereka menyambut Tuhan Yesus yang adalah juru selamat dunia. Dan Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia. Dia di sini menunjuk kepada Allah Bapa. Tuhan Yesus ada di bumi ini karena Tuhan Yesus diutus oleh Bapa. Utusan Injil dengan Tuhan Yesus dan dengan Bapa di surga rupanya adalah satu kesatuan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya menyampaikan berita firman Tuhan ini bukan untuk membela sesama rekan-rekan para pemberita Injil, utusan-utusan Injil, gembala-gembala jemaat, atau serupa itu. Tetapi saya hendak menyampaikan kepada kita apa yang menjadi kebenaran. Jadi ini bukan karangan Pendeta Julius atau pendeta siapapun, tetapi ini adalah perkataan daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ayat yang ke-41, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi. Saudara, kalau di dalam konteks perjanjian lama, seorang nabi adalah orang yang dipenuhi dengan roh Allah. Roh Allah ada di atas seorang nabi. Jadi saudara, dengan demikian, ayat ini sebetulnya berbicara tentang Allah Tritunggal. Baik Bapa, Putra, dan Tuhan Yesus Kristus menyertai utusan-utusan Injil. Artinya saudara, utusan-utusan Injil adalah orang-orang yang menjadi penyambung, penyampai maksud hati Allah agar orang-orang yang terhilang dari bangsa Israel dan dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal keselamatan, mereka boleh diselamatkan. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berbicara ketika utusan-utusan Injil itu disambut. Kemana sebetulnya Tuhan Yesus mengutus utusan-utusan Injil? Kalau dalam perikop-perikop sebelumnya, Tuhan Yesus mengutus utusan-utusan Injil itu kepada keluarga-keluarga dari bangsa Israel dan juga kepada kota-kota yang ada di Israel. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika sebuah keluarga atau satu keluarga
atau satu kota menerima utusan Injil, maka mereka, keluarga itu atau kota itu akan mendapatkan upah. Secara khusus pada ayat yang ke-41 ini dikatakan bahwa orang yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Baik Bapa, Putra maupun Roh Kudus, saudara, itu tidak ada yang lebih rendah. Semuanya sama. Ketiganya adalah esa. Dan saudara bayangkan, nabi atau karunia nabi itu, karena memang roh Allah turun ada di atas seseorang yang mendapatkan karunia nabi. Jadi dengan kata lain, seorang nabi bukan hanya dicari nubuatannya saja. Ya, saudara, di era sekarang ini begitu banyak orang, ya khususnya mungkin tahun 90-an yang saya tahu ya, Bapak Ibu. Tahun 2000 orang itu gandrung untuk mencari pembicara-pembicara dengan karunia kenabian. Mereka ingin sekali mendengar bagaimana Nabi menyampaikan sesuatu tentang hidup mereka. Itu baik. Puji Tuhan. Tapi lewat firman Tuhan ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sesungguhnya bukan orangnya, bukan personnya. Tetapi bahwa orang itu dipakai, diurapi oleh roh Allah sendiri. Roh Allah sendiri berbicara melalui nabi itu. Tetapi syaratnya adalah bahwa keluarga, suatu keluarga, atau mungkin beberapa keluarga, atau kota itu harus menyambut utusan Injil. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalimat berikutnya dikatakan, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Melalui berita Injil, kita tahu, kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Utusan Injil itu adalah orang-orang yang menyampaikan kebenaran, bukan mempunyai perkataan-perkataan mereka sendiri dengan motivasi-motivasi mereka sendiri. Tetapi utusan Injil yang benar, mereka menyampaikan kebenaran. Walaupun dia bukan seorang dengan karunia nabi, mungkin hanya orang biasa saja. Tetapi ketika dia diutus oleh Tuhan Yesus kepada satu keluarga, kepada satu kota, maka saudara yang kasih oleh Tuhan, sekali lagi Tuhan berbicara mengenai upah. Upahnya adalah bahwa kita menerima upah orang benar. Dan ini juga tidak kurang nilainya, Bapak Ibu, dari kenabian. Karena kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Kita dibenarkan karena kita beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi bukan karena kita melakukan kebaikan atau hal yang serupa itu. Sekali lagi, apabila kita menyambut, apabila satu keluarga atau satu kota menyambut seorang benar sebagai orang benar, percaya dengan apa yang disampaikannya, percaya kepada apa yang dikatakannya sebagai kebenaran, maka keluarga itu atau kota itu akan menerima upah orang benar. Dengan kata lain, kalau ada ketidakbenaran di dalam hidup, di dalam perilaku, di dalam pikiran, saudara, Tuhan Yesus yang disambut sebagai orang benar akan menjadikan orang-orang yang percaya dan menerima perkataan-perkataan orang benar itu, apapun yang menjadi ketidakbenaran, karena mereka percaya, mereka akan dibenarkan. Saya tahu berproses, tetapi setidaknya ketika mereka percaya, mujizat bisa terjadi karena kita bicara juru selamat yang besar yang kita kenal di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, jadi walaupun bukan seorang nabi yang datang kepada keluarga kita atau kepada kota kita, hanya seorang benar saja, maka saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tidak akan kehilangan upahnya. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku,
Aku berkata padamu sesungguhnya tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara, ini menarik karena dikatakan tentang murid Yesus. Kalau yang namanya murid itu masih belajar. Ya, kalau guru ya sudah lulus. Tapi di dalam firman Tuhan kita tahu bahwa Yesus adalah guru. Haleluya. Yesus adalah guru. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini pada ayat yang ke-42 dikatakan apabila ada keluarga atau kota yang memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, ia tidak akan kehilangan upahnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, utusan Injil di hadapan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Utusan Injil ini sangat dihargai oleh Tuhan Yesus. Bahkan saudara yang dikasih oleh Tuhan cenderung orang mengabaikan. Kalau bukan gurunya yang datang, muridnya yang datang ya mungkin tidak terlalu dianggap. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, intinya bukan siapa yang datang. Tetapi maukah kita bertindak? Maukah kita berbuat sesuatu kepada mereka utusan-utusan Injil walaupun mungkin mereka itu nampaknya masih belajar. Jangan lupa saudara yang dikasih oleh Tuhan, murid itu mengkopi atau menyalin apa yang diajarkan oleh gurunya. Jadi seorang murid daripada Tuhan Yesus Kristus itu sekali lagi saya katakan sangat dihargai. Ya sedikit menyimpang ya. Saya mau katakan itu jadilah murid-murid Tuhan Bapak Ibu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, karena kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan kalau ada orang-orang yang walaupun mungkin karena kondisi miskin hanya mempunyai secangkir air sejuk saja untuk diberikan kepada utusan Injil yang adalah murid Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Kalau seorang nabi akan mendapat upah nabi, orang benar akan mendapat upah orang benar. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikian juga ketika kita menerima dan bahkan bertindak untuk utusan-utusan Injil yang adalah murid-murid daripada Tuhan Yesus, kita tidak akan kehilangan upahnya. Saya percaya saudara, tidak mudah untuk menjadi seorang muridnya Tuhan. Sangat tidak mudah. Tapi kalau kita dengan hati terbuka, dengan kerendahan hati, apa yang kita bisa berikan untuk utusan Injil walaupun hanya sederhana saja, maka kita tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Nah, tema yang saya sampaikan di awal dari khotbah ini adalah keluarga yang menyambut utusan Injil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal yang menarik dan perlu saya sampaikan untuk kita mengerti. Sekarang saya mengajak kita untuk membaca ayat yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-37. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Apa maksud daripada ayat-ayat firman Tuhan ini? Saudara, yang ke-34, Tuhan Yesus mengatakan, Aku, Mesias, Juru Selamat, datang bukan untuk membawa damai. Aku datang membawa pedang. Bagaimana kita memahami hal ini? Jangan salah mengerti, saudara. Seolah-olah nanti kita berpikir, ada orang mungkin berpikir, wah kalau ikut Tuhan Yesus kita bisa jadi orang-orang yang suka berperang.
ya, yang tidak bisa akur seorang dengan yang lain gitu. Pedang itu bisa dipakai untuk bertahan, tetapi pedang itu juga bisa dipakai untuk menyerang. Tetapi fungsi pedang di sini, Tuhan Yesus mengatakan pada ayat yang ke-35, sebab aku datang untuk memisahkan. Jadi fungsi daripada pedang di sini adalah pemisahan. Mengapa Tuhan Yesus membawa pemisahan? Dalam konteksnya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, adalah tentang Injil. Tentang kabar baik. Tuhan Yesus mengatakan, aku datang untuk memisahkan orang, ya. Ini berbicara mengenai anak laki-laki. Dari ayahnya. Anak perempuan dari ibunya. Biasanya anak laki-laki dekat dengan ayahnya. Dan anak perempuan dekat dengan ibunya. Menantu perempuan dari ibu mertuanya. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Bisa jadi seorang laki-laki di dalam rumah atau seorang anak laki-laki di rumah, ketika dia mendengar berita Injil, dia menjadi percaya. Tetapi ayahnya tidak. Anak perempuan dalam satu rumah percaya kepada Injil yang diberitakan oleh utusan Injil, tetapi ibunya tidak. Menantu perempuan percaya ketika Injil diberitakan, menerima berita dari utusan-utusan Injil, tetapi ibu mertuanya tidak. Jadi saudara, dikatakan oleh Tuhan Yesus, musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Jadi apabila Injil diberitakan di rumah-rumah, inilah yang bisa terjadi saudara. Dan itu realita, itu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus lebih lanjut lagi mengatakan ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku. Bisa jadi saudara karena berbagai macam pertimbangan. Seorang anak atau anak-anak di dalam rumah tidak mau menerima berita Injil. Karena mereka lebih mengasihi bapaknya dan ibunya. Beberapa waktu yang lalu saya baru pulang dari Kalimantan. Saudara, di daerah di mana saya pergi, tidak semua orang atau belum semua orang mengenal Tuhan Yesus. Dan alasannya apabila mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka nanti orang tuanya yang sudah meninggal itu tidak ada yang merawat. Karena beda tempat. Beda tempat antara orang yang percaya kepada Yesus dan orang yang belum percaya kepada Yesus. Jadi mereka lebih memilih untuk bahkan ketika orang tuanya sudah meninggal, mereka tetap ingin melayani orang tua yang sudah meninggal dengan cara mereka. Untuk itu Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Nah, berikutnya Tuhan katakan, dan barang siapa mengasihi anak-anaknya, laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Banyak saudara dalam realita ketika orang tua membesarkan anak-anaknya, ya mungkin dengan susah payah, kemudian anaknya menjadi orang yang berhasil, lalu orang tua itu percaya kepada Tuhan Yesus, ya, tetapi anaknya belum percaya kepada Tuhan Yesus, lalu saudara berat mungkin mulut dari orang tuanya untuk menyampaikan berita Injil, ya. Karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus katakan, barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya kita tahu bahwa ya tidak sedikit orang-orang tua memilih untuk membesarkan anak-anak mereka dengan cara-cara mereka sendiri dan tidak mau membesarkan anak dengan pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Karena itu pada ayat yang ke-38, ayat yang ke-39 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Sudah yang kasih oleh Tuhan, dalam konteks firman Tuhan hari ini,
tentang keluarga yang menyambut utusan Injil. Hendaknya orang tua, ayah atau ibu, anak laki-laki atau anak perempuan, mau untuk menyangkal dirinya. Walaupun ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, mungkin kita akan menjadi bertentangan dengan orang tua kita dan kepercayaannya. Atau kita sebagai orang tua ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan bertentangan dengan anak-anak kita. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan tidak ditentukan oleh anggota keluarga kita. Tetapi keselamatan ditentukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pilihlah untuk takut akan Tuhan. Pilihlah untuk mendapat perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan kita hitung-hitungan dengan Tuhan dengan berbagai macam kalkulasi kita. Tetapi hendaknya kita mau menjadi orang-orang di dalam keluarga atau menjadi keluarga yang mau menerima utusan Injil. Karena dengan jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa kita akan mendapatkan upahnya. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan menggenapi apa yang dijanjikannya. Karena Tuhan Yesus adalah ya dan amin untuk semua janji-janji Allah. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, ayat yang ke-31. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 31 tertulis demikian. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Paulus menjawab pertanyaan dari kepala penjara Filipi yang gemetar ketakutan karena ketika Paulus dan Silas memuji-muji Tuhan di tengah malam, suara mereka terdengar oleh para tahanan-tahanan yang lain di dalam penjara itu. Saudara, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat, luar biasa. Pintu-pintu penjara terbuka, belenggu-belenggu terbuka. Itu bukan gempa yang biasa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Itu ada intervensi Allah, ada campur tangan Allah di dalamnya. Saudara, ketika dia hendak menghunuskan pedangnya untuk membunuh dirinya, kepala penjara itu, Paulus yang tidak melihat tetapi dalam hikmat Allah, dia mengatakan, jangan celakakan dirimu sebab kami semua, Paulus katakan kami semua masih ada di sini. Saudara, tentu kegentaran dan keheranan yang luar biasa datang kepada kepala penjara Filipi itu. Lalu dia bertanya, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Rasul Paulus mengatakan, Silas mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara, betul-betul terjadi. Pada ayatnya yang ke-32 dan 33-34 dikatakan, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Benar yang dikatakan Rasul Paulus kepada kepala penjara Filipi bahwa apabila ia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan Silas, maka ia dan seluruh keluarganya, seisi rumahnya, ya bukan hanya keluarganya tapi seisi rumahnya, termasuk juga mungkin para pengerja-pengerja yang ada di rumahnya, saudara, dikatakan mereka diselamatkan. Ayat ke-33, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Ya, ketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Saudara, ayat 34, lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira dan bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah kepada Tuhan Yesus. Baik kita sebagai orang tua, sebagai suami, istri, sebagai anak-anak, anak laki-laki ataupun anak perempuan, sebagai menantu, laki-laki atau menantu perempuan. Apabila kita mendengar berita Injil, hendaklah kita percaya supaya kita
saudara dapat menerima upah yang berasal daripada Tuhan Yesus di dalam seluruh kehidupan kita. Kalau kita seperti juga kepala penjara di Filipi mendengar Injil yang disampaikan Rasul Paulus, apa yang terjadi, saudara? Dikatakan bahwa mereka dan seisi rumahnya sangat bergembira. Sangat bergembira. Pak, bagaimana kalau kejadiannya memang kami terpisah-pisah di rumah? Saudara, Kisah Rasul 16 ayat 31 mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus. Kita tidak memaksakan apa yang menjadi kepercayaan kita. Tetapi pikulah salib, sangkalah dirimu, dan tetap beritakan Injil juga untuk keluarga kita. Dan pada waktunya, dan kasih oleh Tuhan, kita akan menerima upahnya. Karena di dalam kita sebagai utusan-utusan Injil, atau kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ada di dalam keluarga sebagai utusan-utusan Injil, maka jangan lupa, Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus akan menyertai kita. Mungkin kita hanya seperti seorang murid atau orang benar biasa saja, tidak nampak pelayanan kita di gereja. Atau memang kita memiliki karunia karena Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi yang tidak boleh lupa, beritakan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Dan kasih oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan di kesempatan sore hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Bahwa Tuhan Yesus sungguh memuliakan orang-orang sebagai utusan-utusan Injil. Dan berbahagialah mereka yang ketika mendengar berita Injil menaruhnya dalam hati yang baik dan melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Kiranya kita menjadi keluarga yang menyambut utusan-utusan Injil. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di kesempatan ini kami berdoa, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat Eklesia Bandung, jemaat GPKDI Eklesia Bandung. Datanglah kerajaan Tuhan, jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Untuk Pak Gembala, Pak Pendeta Modi, Kesek, dan juga Ibu Olvi. Tuhan Yesus bersama dengan keluarganya. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu, berkati dan urapi hamba-Mu dalam tugas pelayanan pemberitaan Injil kepada keluarga-keluarga di dalam jemaat dan kepada orang-orang lain kemana Tuhan mengutus hamba-Mu untuk pergi. Demikian juga Tuhan berkati kiranya keluarga-keluarga yang ada di dalam jemaat Eklesia, GPKDI Eklesia. Bapa di surga, hamba berdoa untuk Pak Indra dan keluarganya, Pak Titus dan keluarganya, dan semua para pengerja yang ada di GPKDI Eklesia. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, datanglah kerajaan Tuhan dan jadilah kehendak Tuhan di bumi ini sama seperti di surga bagi anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih ya Bapak. Engkau memegang tangan mereka dan mereka akan terus memberitakan Injil ke mana Tuhan utus mereka untuk pergi. Bapa, terima kasih dan Tuhan berikan keteguhan hati. Apabila di dalam keluarga-keluarga anggota jemaat Eklesia mungkin ada yang belum percaya kepada Tuhan Yesus atau bahkan menjadi musuh karena ada yang percaya, ada yang belum percaya. Tetapi Tuhan, hamba berdoa biar setiap kami akan tetap teguh di dalam hati kami untuk mengiring Tuhan seumur hidup kami dan terus memberitakan Injil. Dan kami percaya bahwa keluarga-keluarga boleh dimenangkan untuk Tuhan Yesus dan menerima upah dari Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih, terpuji nama-Mu sekarang dan selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.